Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul adzim. Jamaatul musallin Masjid Darul Hikam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena maunah dari Allah saat ini kita masih sehat, afiat, dan sempat menunaikan ibadah dan amal saleh. Kita sertai rasa syukur kita kehadirat Allah dengan munajat. Mudah-mudahan seluruh ibadah dan amal saleh yang telah, sedang, dan yang akan kita tunaikan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, juga mudah-mudahan terlimpahkan kepada setiap muslim yang dengan setia mengamalkan, menyiarkan, dan memperjuangkan ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita semua berada di dalamnya. Amin. Selaku khatib, saya berwasiat kepada kita semua, khususnya kepada diri khatib sendiri. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kesediaan kita untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan dari kita apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik, dan inayahnya kepada kita sekalian sehingga kita senantiasa berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah pada tanggal 21 April, jadi tinggal 5 hari lagi, kloter yang pertama jamaah haji itu akan memasuki Pondok Gede. Dan selanjutnya tanggal 22 April mengawali gelombang pertama berangkat ke Tanah Suci. Tidak kurang dari 210.000 saudara-saudara kita tahun ini akan menunaikan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di keluarga kerabat Darul Hikam juga, kita doakan mudah-mudahan mereka diberi oleh Allah kesehatan, keafiatan, kelancaran, keselamatan sehingga bisa kembali lagi bertemu dengan kita menunaikan aktivitas tugas keseharian, dan yang paling utama mudah-mudahan mereka bisa kembali dengan ibadah yang makbul dan mabrur. Allahumma ja'alhum hajjan mabruran wa zanban maghfuran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sailin. Bagi di antara kita yang tahun ini tidak menunaikan ibadah haji, mungkin karena sudah, maka dua hal menurut hemat saya
perlu menjadi bahan perhatian. Satu, yang sudah menunaikan ibadah haji hendaknya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang belum menunaikan ibadah haji. Karena itu, manakala ada kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah haji yang kedua, apalagi ketiga, dan seterusnya, hold. Cancel dulu. Agar memberikan kesempatan kepada di antara kita yang belum menunaikan ibadah haji, mereka bisa mendapatkan panggilan dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, memelihara kemabruran haji. Ibadah haji yang makbul dan mabrur itu, yang pertama ditentukan oleh niat. Nah, karena sudah lewat, ya niatnya sudah lewat. Yang kedua, cara di dalam melakukan ibadah haji. Penuh ketaatan, kepatuhan pada ajaran Allah karena sudah lewat. Tinggal yang ketiga, yaitu tahawul. Bagaimana ibadah haji itu memberikan asar, pengaruh di dalam sikap dan perilaku kehidupan kita. Jadi, makbul dan mabrurnya ibadah haji karena sudah ditunaikan ibadah hajinya, nah tinggal asarnya yang dijaga. Selesai ibadah haji harus lebih rajin beribadah. Selesai ibadah haji lebih cinta dan kasih sayang terhadap sesama hamba Allah. Inilah kemabruran ibadah haji yang penting untuk dijaga oleh di antara kita yang sudah menunaikan ibadah haji. Bagi di antara kita yang belum menunaikan ibadah haji, maka niatkan dengan bulat, dengan azam, dengan tekad untuk bisa menunaikan ibadah haji. Maka lakukan kasab dengan penuh kesungguhan, mencari rezeki supaya kita memiliki kekuatan untuk bisa menunaikan perintah dari Allah. Sebab ibadah haji sanes di Garut, ibadah haji di Saudi perlu biaya pesawat, biaya hotel, biaya transportasi, dan biaya-biaya yang lain. Hadirin rahimakumullah, maka kumpulkan kesanggupan kita secara rezeki untuk bisa menunaikan ibadah haji. Hari ini, untuk menunaikan ibadah haji, dipatok daftarnya di posisi 25 juta. Nah, kalau kita sudah memiliki tabungan 25 juta, hati-hati, sebetulnya kita sudah masuk dalam kategori mukallaf. Jadi kalau kita di tabungan ada 25 juta, maka kita hari ini sudah dalam posisi mukallaf, artinya dibebani oleh perintah Allah untuk menunaikan ibadah haji. Segera daftar. Hadirin rahimakumullah. Segera daftar untuk menunaikan ibadah haji dengan 25 juta. Hadirin rahimakumullah. Jika hari ini kita daftar, maka peluang untuk bisa berangkat itu menurut estimasi dan hitung-hitungan, saat ini kita di Indonesia average harus menunggu 26 tahun. Jadi kalau hari ini kita daftar, kita belum haji, hari ini kita daftar 25 juta, maka kita punya kesempatan 26 tahun yang akan datang untuk bisa berangkat. Tidak apa-apa, mufawwadun ilallah, kita serahkan kepada Allah. Jadikah berangkat 25 tahun yang akan datang? Jadikah kita berangkat dimajukan 10 tahun yang akan datang? Kita mufawwadun ilallah, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah daftar. Daftar dalam perspektif saya nih, punten ini sebagai bahan mengingatkan kepada kita semua, mendaftar haji dengan 25 juta itu adalah bukti bahwa kita mengamalkan perintah Allah. Itu.
Saya sudah mengamalkan perintah Allah. Saya sudah daftar 25 juta. Jadi yang paling penting adalah daftar. Persoalan nanti jadi berangkat, tidak jadi berangkat, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya keyakinan, siapa yang sudah mendaftar, sesungguhnya dia sedang menunaikan ibadah haji. Sedang menunaikan ibadah haji. Artinya adalah, kalau saja ditakdirkan oleh Allah sudah daftar nih, sudah daftar, tiba-tiba harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ajal tiba, saya punya keyakinan yang bersangkutan sudah dianggap memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah daftar. Hadirin rahimakumullah, sebaliknya kalau kita punya dana nih di atas 25 juta tapi kita belum daftar nih, ditakdirkan oleh Allah enjing pageta orang wangsul ke Allah, saya khawatir kelak malaikat akan bertanya, kenapa Anda menyia-nyiakan kemampuan, kesempatan Anda mampu untuk berdaftar tapi belum mendaftar. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesadaran, kemampuan, dan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibah Sa'ilin. Hadirin rahimakumullah, ibadah haji bukan sekedar kewajiban, tetapi rukun Islam yang mengandung konsekuensi la yatimul muslimu illa bihi. Can sampurna seorang muslim sampai dia menunaikan ibadah haji. Ibadah haji, hadirin rahimakumullah, tentu bukan hal yang ringan. Karena perjalanannya 9 jam pakai pesawat, kapung kurmah orang tua kita menunaikan ibadah haji setahun, bahkan lebih dari setahun. Perjalanannya pakai perahu, dina perahu paling cepat 3 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi bolak-balik kumpul perjalanan perahu itu 1 tahun. 6 kali 2, 12 bulan baru di jalan itu. Hadirin rahimakum, paling cepat 3 bulan. Jadi kalau sekarang rata-rata saja average, misalnya dulu ya nenek moyang kita itu, kakek-kakek kita itu, mereka menunaikan ibadah haji pakai perahu, anggaplah 5 bulan. Jadi di jalan Nawa itu 10 bulan. Di sananya mereka nunggu minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Berarti 1,5 tahun mereka melakukan perjalanan ibadah haji. Hari ini untuk yang reguler itu ya paling 40 hari lah. Yang plus ya 25 hari lah. Insya Allah lebih mudah, lebih enteng. Hadirin rahimakumullah. Namun demikian, tentu ibadah haji harus disertai dengan kemampuan. Bukan sekedar finansial, tetapi juga kemampuan kesehatan. Sekarang ini jemaah haji dari Indonesia itu, tapi ini baru dugaan saya ya, itu umumnya adalah orang tua. Yang mudanya masih sedikit, mungkin oleh hipotesis saya, mungkin pada kisaran 20% lah yang muda-muda itu. 80%-nya tuh yang tua-tua. Sementara ibadah haji adalah ibadah badaniyah. Ibadah yang menyangkut perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hadirin rahimakumullah. Ibadah haji itu meliputi 2 komponen. Yang pertama adalah umroh. Datang ke Mekah, lalu ihram di miqat, datang ke Mekah, lalu tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Hadirin rahimakumullah, 7 putaran. Anggaplah average-nya 5 kilo aja. Karena mungkin jauh dari Ka'bah, agak jauh kita ngelilinginya 5 kilo. Tawaf, sa'i 5 kilo lagi, udah 10 kilo. Beres tahallul, beres umroh. Sekarang giliran yang kedua, ibadah hajinya. Ibadah hajinya itu dilakukan 6 hari. Mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah.
Dimulai tanggal 8 menuju ke Mina. Ihram dulu buat haji. Labbaika hajjan. Menuju ke Mina. Dari Makkah menuju ke Mina, anggaplah 10 kilometer. Dari Mina bermalam, besoknya menuju ke Arafah. Dari Mina ke Arafah sekitar 20 kilometer persegi. Di Arafah wukuf, berhenti sampai maghrib. Lalu kemudian meninggalkan Arafah menuju ke Musdalifah. Di Musdalifah bermalam. Kalau di Mina ada tenda, kalau di Arafah ada tenda. Di Mina relatif tendanya tenda permanen, tapi tenda permanen itu jangan dianggap tenda permanen seperti yang kita saksikan rumah begini. Iya, tenda tapi permanen, tidak dicabut-cabut gitu. Di Arafah tenda yang bisa dicabut dan dipasang lagi mulai tanggal 5 Zulhijjah, tanggal 6 Zulhijjah mulai dipasang. Tenda yang dicabut, kan kebayang oleh kita. Tenda yang bisa dicabut-cabut itu. Lalu kemudian di Musdalifah sama sekali tidak ada tenda. Hadirin rahimakumullah. Bermalamlah di situ, di lapangan terbuka. Bayangkan kalau angin ngegelebu, bayangkan kalau lagi panas cuaca, bayangkan kalau lagi hujan. Hadirin rahimakumullah. Saya pernah mengalami jamaah dalam keadaan buka tos hujan, angin besar. Lalu dari Musdalifah bermalam di situ, besoknya tanggal 10 menuju ke Mina. Di Mina akan melempar jumroh. Selesai dari Mina, dari melempar jumroh, balik lagi ke tenda, melakukan hadyu, motong sembelih. Tidak sembarang motongnya, harus di tempat pemotongan. Sudah memotong, lalu kemudian bercukur. Habis bercukur, berangkat lagi ke Mekah. Pada saat itu juga berangkat ke Mekah untuk menunaikan tawaf dan sa'i. 7 putaran di Ka'bah dan 7 balikan di sa'i. Sudah gitu, balik lagi ke Mina. Dengan demikian diperlukan kesehatan secara badaniah. Mengapa jamaah dari Indonesia itu kita saksikan di media televisi itu? Yang wafat hari pertama sudah ada, yang kedua, yang ketiga terus bertambah sampai ratusan. 100, 200, 300, sampai 500 yang wafat. Sebabnya adalah karena memang mayoritas jamaah haji dari Indonesia itu, hadirin rahimakumullah, dari kalangan yang sudah usia tua. Sementara dari kalangan muda masih sedikit. Ibadah haji itu sebaiknya dikerjakan oleh mereka dalam kondisi usia yang masih muda. Namun bisa 40 tahun sudah bisa menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, kalau targetnya di usia 40 tahun sudah bisa menunaikan ibadah haji, berarti kurangan tadi penunggu 26 tahun. Hadirin rahimakumullah.